Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masa depan bangsa? Semoga sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membangun minat wirausaha. Ada beberapa alasan atau ada beberapa latar belakang kenapa kita harus berwirausaha. Yang pertama, ada pelamar kerja. Yang kedua, ada jumlah lulusan tiap tahun. Yang ketiga, tingginya angka pengangguran. Yang keempat, tersedia lowongan kerja. Yang kelima, kemajuan teknologi informasi. Yang keenam, tidak mau diperintah. Yang ketujuh, sadar kaya. Yang kedelapan, kebutuhan ekonomi. Kesembilan, menyukai tantangan. Dan yang terakhir, pendapatan besar atau penghasilan yang besar. Dari 10 latar belakang ini atau 10 alasan ini, kita akan membahas 5 latar belakang minat berwirausaha. Yang pertama, tingginya angka pelamar kerja. Bisa diketahui pada tahun 2019 terdapat 5,05 juta orang yang melamar CPNS. Itu jumlah angka yang sangat besar kan? Satu formasi bisa diperebutkan oleh ratusan orang. Yang kedua, ada jumlah lulusan tiap tahun. Di Indonesia ada sekitar 4.504 perguruan tinggi. Ini data per tahun 2017. Dengan 4.504 perguruan tinggi, berapa banyak mahasiswa yang ditampung? Sungguh sangat luar biasa. Itu dari perguruan tinggi, belum yang SMA dan SMK. SMA di Indonesia per tahun 2017 ada 13.495, sedangkan SMK ada 13.710. Kalau tiap tahun mereka meluluskan mahasiswa, berapa banyak orang yang bersaing, berapa banyak orang yang berusaha mendapatkan pekerjaan. Ambil contoh, UMS dalam satu periode wisuda itu sekitar 1.000 mahasiswa yang di wisuda. Padahal satu tahun ada 4 kali wisuda. Berarti dalam satu tahun UMS bisa mewisuda sekitar 4.000 mahasiswa. Itu baru satu perguruan tinggi di Solo, belum perguruan tinggi yang lain. Yang ketiga, angka pengangguran. Jumlah pengangguran di Indonesia menurut perkembangan itu terus meningkat, apalagi seperti saat sekarang pada masa pandemi membuat orang banyak mengalami kehilangan pekerjaan. Menurut data dari BPS, terdapat 5 orang yang menganggur dari 100 angkatan kerja di Indonesia. Ini data per 2019. Nah, bisa dilihat pada slide bahwa angka tertinggi itu ada di tahun 2015. Tahun 2019 ada sekitar 7,05 orang yang menganggur. Ini orang. Nah, kalau 7,05 juta itu uang, itu menyenangkan, atau mungkin 7,05 itu penghasilan kita, itu menyenangkan. Tapi di sini 7,05 juta itu adalah pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi besarnya sangat tinggi. Berikutnya ada ketersediaan lowongan pekerjaan. Kalau saya boleh tanya atau teman-teman, sekarang buka handphonenya, coba dilihat berapa banyak lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai dengan jurusan yang dimiliki. Apakah di hari ini iklan lowongan pekerjaan yang ada di internet, ketika teman-teman sudah ngecek, ada nggak 10 iklan atau 10 lowongan pekerjaan? Kalau ada lebih dari 10, berarti apa? Berarti bahwa kalian sedang kuliah pada jurusan yang sedang banyak dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada dari 5, berarti saat ini apa? Bahwa ketersediaan profesi yang sedang kalian tempuh itu sudah sangat banyak, sudah mengalami kejenuhan. Bayangkan dalam satu kota
ada berapa banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan tiap bulan? Saya rasa tidak akan begitu banyak. Kecuali memang beberapa pekerjaan yang tidak memiliki ikatan tetap. Biasanya apa? Ada kontrak, ada outsourcing, itu silih berganti atau sekali pakai. 1 tahun dikontrak, selesai, ganti lagi yang baru. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang masih tersedia. Berikutnya ada kemajuan teknologi informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi, ada berapa banyak profesi yang mengalami kemunduran atau bahkan hilang. Tidak ada profesi tersebut. Sekarang sudah banyak yang namanya tenaga kerja digantikan oleh mesin. Dulu perusahaan membutuhkan karyawan yang banyak, tapi dengan adanya teknologi, kemajuan teknologi membuat beberapa orang terpinggirkan, tidak dipakai lagi. Ambil contoh kalau dulu kita pergi ke bank, kita ketemu banyak orang, ketemu banyak karyawan di situ. Nah sekarang kita bisa apa? Kita bisa pakai yang namanya internet banking, cukup dengan smartphone kita bisa transfer. Berikutnya ada perubahan dari cita-cita. Kalau kita tanya orang tua kita, kita tanya yang orang lahir tahun 70-an sampai tahun 90-an, kita tanya apa cita-citanya. Waktu kecil mereka akan menjawab jadi guru, jadi polisi, jadi dokter, jadi tentara. Itu adalah profesi yang umum disebutkan oleh anak-anak kecil yang lahir rentang tahun 70-an sampai 90-an. Nah, ketika memiliki cita-cita tadi orang akan apa? Orang akan membangun karir, berusaha menjadi karyawan yang baik, karyawan yang memiliki tingkat karir yang cepat. Bisa dilihat di sini ada beberapa tahapan. Orang dari karyawan biasa berusaha untuk menjadi karyawan puncak. Dimulai dari staf, dia ingin menjadi seorang direktur. Butuh berapa lama? Yang namanya karyawan biasa saja, biasanya butuh sekitar 30 tahun. 25 tahun itu baru masuk kerja, asumsinya lulus kuliah 23, 2 tahun untuk mencari pekerjaan yang ideal, sampai ketemu, dia masuk kerja, terus dia memperjuangkan karirnya sampai usia 55, itu pada posisi yang puncak, sedang menikmati posisi yang sangat ideal. Akan tetapi pada usia 55 tahun itu sudah menjelang usia pensiun. Artinya apa di sini? Artinya bahwa puncak karir itu tidak tahan begitu lama. Nah, yang namanya seorang karyawan akan menantikan apa yang dinanti gaji tiap bulan. Yang namanya gaji itu diberikan tiap bulan atau ada yang mingguan. Mau tidak mau kita harus menunggu, ada waktu yang ditunggu untuk gaji itu bisa masuk sesuai dengan pekerjaan yang telah kita jalankan. Di Indonesia biasanya apa? Ada beberapa standar penggajian menggunakan golongan. Bisa dilihat di sini teman-teman. Katakanlah kita lulus S1, kita masuk di golongan 3A. Berapa gaji pokok yang diterima? Di sini tertulis 2,5 2.579.000 atau 2,5 juta. 2,5 juta gaji pokok yang diterima untuk hidup, katakanlah di Solo. Apakah sudah cukup? Sudah layak? Teman-teman sendiri yang bisa menjawab. Dengan kebutuhan yang begitu banyak, harga terus mengalami peningkatan, dengan gaji yang 2,5 juta ini, saya rasa itu belum layak atau belum bisa dikatakan cukup. Juga dengan golongan yang setingkat di atasnya. Kalau kita amati, tiap golongan ada kenaikan gaji. Nah, kenaikan golongan ini membutuhkan waktu, membutuhkan beberapa tahun, 2-3 tahun atau 3-4 tahun baru kita bisa naik golongan. Ingat, ada yang namanya time value of money, bahwa nilai uang yang kita terima hari ini dengan uang yang kita terima di masa depan itu berbeda. Siapa tahu gaji kita naik 4 tahun lagi, tetapi nilainya
mungkin sama dengan di hari ini. Nah, tadi yang seperti kita singgung terkait dengan cita-cita generasi milenial. Ini berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Kalau kita tanya anak-anak generasi milenial ingin jadi apa, mereka akan menjawab jadi selebgram, mereka akan menjawab jadi YouTuber, jadi konten kreator, videografer, membangun startup, ada travel writer, ada membuka coffee shop, membuka barbershop, juga online shop. Nah, ternyata apa? Nah, ternyata di hari ini atau generasi muda saat ini sudah tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang kreatif, muda-muda yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tidak memiliki keinginan seperti orang-orang terdahulu, ingin jadi karyawan, ingin jadi pegawai, kerja ke kantor pakai dasi, berangkat pagi, pakai sepatu, pakai seragam. Itu bukan yang diinginkan oleh generasi milenial. Tapi yang diinginkan oleh generasi milenial adalah mereka jadi orang yang kreatif, jadi orang yang bebas, bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Kalau kita lihat dari cita-cita generasi milenial di sini, itu sudah merupakan bagian dari tindakan untuk berwirausaha. Berikutnya terkait dengan keuntungan kenapa kita harus berwirausaha di era digital ini atau di era industri 4.0. Yang pertama, saat ini apa? Dengan kemajuan teknologi itu membuat pasar lebih luas. Kalau dulu kita harus punya toko, siapa yang datang? Konsumen dalam lingkup sekitar. Kalau kita buka toko di kota, yang datang hanya orang sekitar tempat toko yang kita miliki atau orang yang berada di kota tersebut. Tetapi dengan kemajuan teknologi informasi, kita bisa membuka pasar secara luas, bahkan di seluruh dunia. Kalau itu bisa dijangkau internet, kita bisa memasarkan, orang bisa tahu, bisa membeli produk dari milik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada minimalisasi modal. Kalau di era lama, di masa-masa lama kita punya toko fisik. Sekarang dengan kemajuan teknologi informasi, kita nggak perlu yang namanya jualan di toko. Kita cukup di rumah, ada gudang untuk menampung barang, kita bisa jualan lewat online. Ini bisa meminimalisir yang namanya modal. Yang ketiga, tidak dikenakan pajak atau belum dikenakan pajak. Kalau kita jualan di toko, akan ada pajak yang dibebankan. Tapi kita jualan online, kita jual melalui media sosial, tidak ada pajak yang dikenakan. Ini keuntungan saat ini kalau kita berbisnis. Yang keempat, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang namanya kita punya usaha, kita punya toko, itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tapi ketika kita jualan online, itu tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena beberapa tempat, beberapa posisi itu digantikan oleh teknologi. Pada hari ini ada beberapa banyak posisi yang tergantikan oleh teknologi. Jadi kita sudah bahas di awal, ada beberapa orang profesinya hilang karena kemajuan teknologi informasi. Yang terakhir, sedikit tenaga kerja. Kita tidak membutuhkan tempat yang luas, kita tidak membutuhkan karyawan yang banyak karena kita jualan melalui online. Ini keuntungan, kita bisa menekan biaya untuk modal, kita bisa menekan biaya untuk tenaga kerja, maka membuat keuntungan akan semakin besar. Itu pula dengan penekanan biaya ini bisa membuat harga menjadi lebih bersaing, lebih rendah, lebih turun. Ketika harga turun, minat dari konsumen akan lebih besar. Nah, itu adalah latar belakang kenapa kita harus berwirausaha, atau kita bagaimana yang membuat diri kita bisa tergerak untuk melakukan kegiatan wirausaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.